Pernahkah kalian berkunjung ke taman kota di daerah kalian? Taman kota merupakan salah satu bentuk dari ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di kota. Bagaimanakah pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh untuk menganalisis ruang terbuka hijau? Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Menganalisis ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka dan sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau atau RTH sering digunakan masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan, seperti berolahraga, beraktivitas sosial, hingga berekreasi. Keberadaan ruang terbuka hijau sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa proporsi ruang terbuka hijau di wilayah kota paling sedikit sebesar 30% dari total luas wilayah yang meliputi 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau juga merupakan salah satu fungsi yang wajib ada dalam rencana tata ruang wilayah atau RTRW, terutama di wilayah perkotaan. Jenis-jenis ruang terbuka hijau. Berdasarkan jenisnya, ruang terbuka hijau meliputi tempat-tempat sebagai berikut. Taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan, perumahan dan permukiman, taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial, taman hutan raya, hutan kota, hutan lindung, bentang alam seperti gunung, bukit, lereng, dan lembah, cagar alam, kebun raya, kebun binatang, pemakaman umum, lapangan olahraga, lapangan upacara, parkir terbuka, lahan pertanian perkotaan, jalur di bawah tegangan tinggi atau saluran udara tegangan tinggi atau SUTT, dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET, sempadan sungai, pantai, bangunan, situ, dan rawa, jalur pengamanan jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, dan pedestrian. Kawasan dan jalur hijau, daerah penyangga atau buffer zone, lapangan udara, taman atap. Manfaat-manfaat ruang terbuka hijau. Selain itu, ruang terbuka hijau memiliki 9 manfaat sebagai berikut. Pertama, sarana untuk mencerminkan identitas daerah. Kedua, sarana penelitian, pendidikan, dan penyuluhan. Ketiga, sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial. Keempat, sarana untuk meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan. Kelima, sarana untuk menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestis daerah. Keenam, sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula. Ketujuh, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat. Kedelapan, sarana untuk memperbaiki iklim mikro. Kesembilan, sarana untuk meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan. Manfaat-manfaat ini memberikan dampak positif bagi suatu daerah sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah tersebut. Untuk melakukan analisis ruang terbuka hijau terkait keruangan, kita dapat memanfaatkan penginderaan jauh dan peta. Menganalisis pola dan ciri ketampakan alam dari hasil pemetaan dan interpretasi foto udara. Manfaat citra penginderaan jauh untuk analisis ruang terbuka hijau. Analisis ruang terbuka hijau dapat dilakukan dengan menggunakan citra penginderaan jauh. Berikut adalah 3 manfaat penginderaan jauh dalam ruang terbuka hijau. Pertama, mengetahui kondisi ruang terbuka hijau teraktual. Dengan menggunakan citra penginderaan jauh, kita dapat mengetahui persebaran ruang terbuka hijau yang teraktual di suatu kota. Awalnya, ruang terbuka hijau tersebar di sebagian besar kota, tetapi makin berkurang seiring berjalannya waktu. Sebagai salah satu komponen kota, ruang terbuka hijau saat ini menjadi sasaran paling rawan terhadap konservasi lahan, seperti pada lahan pertanian yang berubah menjadi pemukiman dan kawasan industri. Perubahan lahan ini diakibatkan oleh peningkatan beban kota dan populasi penduduk. Contohnya, terjadi perubahan tutupan lahan Provinsi DKI Jakarta dari tahun 1982, 2000, dan 2013. Pada tahun 1982, lahan non-ruang terbuka hijau dominan berada di tengah dari wilayah DKI Jakarta.
Namun, pada tahun 2000, lahan ini mulai berubah akibat beban kota dan populasi penduduk yang makin bertambah. Akibatnya, perkembangan non-ruang terbuka hijau mengarah ke barat serta selatan, dan pada tahun 2013 mulai mengarah ke timur. Hal ini berdampak pada menyempitnya luas ruang terbuka hijau dari tahun ke tahun. Kedua, mengetahui persebaran ruang terbuka hijau di suatu wilayah. Citra penginderaan jauh dapat digunakan untuk menganalisis persebaran ruang terbuka hijau di suatu wilayah. Informasi ini dapat dimanfaatkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mengetahui kualitas lingkungan yang baik di dalam kota. Informasi tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk memantau kesesuaian terhadap rencana tata ruang atau RT/RW yang sudah ditetapkan. Contohnya adalah terjadinya peningkatan ruang terbuka hijau pada tahun 2000 hingga tahun 2013 di kota Semarang. Hal ini akibat banyaknya lahan terbuka yang ditanami pohon penghasil kayu sehingga digolongkan sebagai ruang terbuka hijau. Jika dibandingkan antara tahun 2000 dan 2013, dapat dilihat bahwa di pusat kota muncul lebih banyak ruang terbuka hijau. Ketiga, menghitung luas ruang terbuka hijau di suatu wilayah. Citra penginderaan jauh dapat dimanfaatkan untuk mengetahui luasan ruang terbuka hijau. Penghitungan ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu kota sudah memenuhi standar ruang terbuka hijau sesuai undang-undang yang sudah ditetapkan atau belum. Hasil penghitungan ini digunakan sebagai bahan untuk evaluasi tata ruang di suatu kota. Contohnya, DKI Jakarta hanya memiliki ruang terbuka hijau sebesar 4,7%, padahal luas minimal yang diharuskan ialah 30%. Di sisi lain, lahan terbangun yang berada di zona peruntukan hijau mencapai 36,22%. Dengan demikian, dibutuhkan kegiatan pengembalian peruntukan ruang terbuka hijau di DKI Jakarta. Manfaat peta untuk analisis ruang terbuka hijau. Sebagai media analisis kondisi dari suatu wilayah, peta dapat digunakan untuk analisis ruang terbuka hijau. Berikut adalah 3 manfaat peta untuk analisis ruang terbuka hijau. Pertama, menilai tingkat kenyamanan lingkungan. Ruang terbuka hijau berperan penting dalam perlindungan ekosistem serta sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian, dan perbaikan iklim mikro, sehingga suatu lingkungan menjadi nyaman untuk ditempati. Hal ini dapat diukur dengan menggunakan beberapa variabel, seperti tingkat suhu dan kelembapan lingkungan. Variabel ini dapat ditinjau dari tingkat kerapatan pohon, tinggi kanopi pohon, hingga luasan kanopi pohon. Kedua, menilai kesesuaian ruang terbuka hijau dengan rencana tata ruang wilayah. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, dinyatakan bahwa proporsi ruang terbuka hijau di wilayah kota paling sedikit adalah 30% yang terdiri atas 20% ruang publik dan 10% ruang privat. Hal ini menjadi petunjuk pentingnya ruang terbuka hijau yang diatur dalam rencana tata ruang wilayah atau RT/RW untuk mewujudkan kehidupan yang berkelanjutan. Peta dapat dimanfaatkan untuk menilai kecocokan ruang terbuka hijau yang ada terhadap rencana tata ruang wilayah. Contohnya, analisis kesesuaian peta ruang terbuka hijau dengan rencana tata ruang wilayah di Kecamatan Magelang Utara, Magelang Tengah, dan Magelang Selatan di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Warna hijau di peta menunjukkan ruang terbuka hijau sesuai dengan peruntukannya, sedangkan warna merah menunjukkan ruang terbuka hijau yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa persebaran ruang terbuka hijau di Kota Magelang termasuk kurang dan harus ditinjau kembali. Ketiga, menilai kadar oksigen yang dihasilkan oleh ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau berkaitan dengan kebutuhan oksigen di suatu wilayah. Makin banyak ruang terbuka hijau, makin banyak produksi oksigennya. Sebagai alat untuk menganalisis data spasial, peta dapat digunakan untuk mendeteksi persebaran ruang terbuka hijau dan memperkirakan produksi oksigen yang dihasilkannya. Contohnya adalah penghitungan jumlah oksigen yang dihasilkan oleh ruang terbuka hijau di Universitas Pendidikan Indonesia di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dari penghitungan tersebut, didapatkan bahwa kadar oksigen yang dihasilkan ruang terbuka hijau ini belum mampu untuk memenuhi kebutuhan oksigen masyarakat di sekitarnya akibat banyaknya warga dan kendaraan bermotor. Kesimpulan, ruang terbuka hijau adalah area memanjang dan mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang diatur bahwa proporsi ruang terbuka hijau di wilayah kota paling sedikit sebesar 30%. Ruang terbuka hijau berdampak positif bagi suatu daerah, yaitu mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di suatu wilayah. Berikut adalah beberapa manfaat citra penginderaan jauh untuk analisis ruang terbuka hijau. Mengetahui kondisi ruang terbuka hijau teraktual, mengetahui persebaran ruang terbuka hijau di suatu wilayah, menghitung luas ruang terbuka hijau di suatu wilayah. Berikut adalah beberapa manfaat peta untuk analisis ruang terbuka hijau. Menilai tingkat kenyamanan lingkungan, menilai kesesuaian ruang terbuka hijau dengan rencana tata ruang wilayah, menilai jumlah oksigen yang dihasilkan oleh ruang terbuka hijau.